Halo semuanya, selamat malam. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Apakah baik? Malam ini gimana? Kamu gak lagi sedih kan? Semua berjalan dengan lancar kan? Atau bahkan sebaliknya? Kenapa? Overthinking lagi ya? Kasian tuh, fisik kamu, otak kamu, mereka juga perlu istirahat. Jangan terus-menerus ditekan seperti itu. Dan buat kamu, kalau emang malam ini ataupun hari ini dalam keadaan tidak baik-baik aja, kalaupun memang iya, ya aku emang gak tahu keadaan kamu di sana bagaimana. Ada cerita apa hari ini? Apakah hari-hari yang kamu jalani bisa membuat kamu tersenyum atau tidak? Aku juga gak tahu gimana perasaan kamu. Apa kamu lagi bahagia hari ini? Atau kamu sedang bersedih? Mau kamu bahagia ataupun sedih, semua harus kamu terima dengan baik ya. Aku tahu kok, kamu itu bukan tipe orang yang dengan mudahnya cerita ke orang lain. Terlebih mengenai bagaimana keadaan kamu dan apa yang sedang kamu rasakan. Makanya, kamu lebih memilih untuk sendiri dan ngerasain semuanya sendiri. Dan kamu yang selalu bisa tertawa dan tersenyum di depan semua orang. Tapi kamu sendiri gak bisa tersenyum buat diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok, kalaupun memang keadaannya seperti itu, gak apa-apa. Ya memang benar, kehidupan itu yang paling berat itu mencoba bersikap baik-baik aja. Seolah emang gak pernah terjadi apa-apa dalam hidup. Padahal ada yang lebih berat dan ada yang lebih capek dari itu. Kamu tahu nggak apa? Yaitu kalimat itu. Capek ya bohongi diri sendiri. Capek ya gagal terus. Capek ya patah terus. Dan pasti kamu capek banget ngadepin diri kamu sendiri yang bahkan kamu sendiri aja nggak tahu maunya diri kamu itu apa sih. Susah emang ya. Kalau kata orang tuh hal yang paling sulit itu memahami orang lain. Padahal ada loh yang jauh lebih sulit daripada itu, yaitu memahami diri kamu sendiri. Kamu yang selalu ngasih effort lebih ke orang lain, tapi kamu sendiri gak bisa buat ngasih effort lebih ke diri kamu sendiri. Manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Kalau memang tidak bisa, bukan berarti tidak mampu. Gak apa-apa kok, setiap manusia itu kan punya cerita yang berbeda-beda. Dan ditakdirkan dengan berbeda-beda juga. Jadi, kalaupun kamu ngerasa diri kamu itu selalu gagal, gak apa-apa. Karena manusia itu gak ada yang sempurna. Kalaupun gagal, coba lagi. Kalaupun masih gagal, gak boleh menyerah. Kamu harus ingat satu hal. Sesulit apapun kehidupan kamu saat ini adalah cara Tuhan mendewasakan kamu. Seolah-olah langkahmu dipersulit dahulu sebelum kamu bisa mencapai titik terbahagia kamu. Agar kamu tuh tahu arti dewasa yang sesungguhnya itu seperti apa sih. Aku tahu kok, setiap malam tuh rasanya pengen banget tenang. Dan pengen banget ngerasain definisi istirahat yang nikmat tanpa memikirkan apapun.
Tapi nyatanya ya tetap aja nggak bisa. Pikiran-pikiran itu selalu muncul, yang kamu aja nggak tahu datangnya dari mana aja. Dan itu yang membuat kamu selalu overthinking. Hal yang seharusnya nggak kamu pikirin, tapi kamu pikirin juga. Iya emang susah sih kalau udah soal overthinking tuh. Semua aja bisa di overthinkingin. Justru malah semakin dewasa semakin overthinking. Kepala yang seharusnya diistirahatkan, fisik yang seharusnya diistirahatkan, tapi semua ketika waktu malam itu tiba, semua menjadi tidak terkendali. Ya niatnya sih pengen istirahat, tapi cuma omongan belaka. Ternyata diistirahatkan, justru malah overthinking. Kenapa ya malam itu menjadi waktu yang tepat buat mengeluarkan apa yang tidak bisa kita keluarkan sama orang lain? Kamu tahu nggak kenapa? Karena cuma malam yang menenangkan. Siang tak semenenangkan malam. Makin dewasa makin sering overthinking. Isi kepala tuh rasanya kayak rame banget. Seakan-akan tuh bikin kita tuh setiap malam itu selalu mikir, selalu nggak ngerasa tenang. Padahal nggak tahu apa yang dipikirin. Capek ya, overthinking terus. Pengen banget rasanya setiap malam tuh tenang, nyaman, nggak ngerasain apa-apa. Selain ya kalau malam itu waktunya untuk istirahat. Sebelum memulai kembali hari yang dimana kamu nggak tahu hari esok akan terjadi apa. Akan ada cerita apa dan akan berakhir seperti apa. Sebenarnya overthinking itu pikiran yang kamu buat sendiri. Kayak hal yang gak seharusnya kamu pikirin, malah kamu pikirin dengan begitu sengaja. Dan dari pikiran itulah yang membuat kamu mencari jawabannya. Padahal kamu sendiri aja gak tahu jawabannya apa. Tapi kalau untuk overthinking soal masa depan, itu emang wajar. Semua orang pasti gitu kok. Memikirkan bagaimana masa depanku kelak, bagaimana kehidupanku setelah ini, bagaimana jika nanti aku tidak bisa membanggakan kedua orang tua. Banyak hal yang dimana bikin kamu itu selalu mikir bahwa setelah hari ini akan ada cerita apa ya di hari esok. Kalaupun memang hari ini tuh begitu lelah, menguras otak dan fisik, bahkan semakin dewasa langkah kamu semakin berat, gak apa-apa. Gak apa-apa kok overthinking. Karena kalau overthinkingin diri sendiri dan buat masa depan diri sendiri, itu wajar menurut aku. Kenapa wajar? Karena setiap orang itu punya tujuannya sendiri. Mau dibawa kemana hidup ini? Ada orang tua yang harus dibanggakan, fisik lelah, mental lelah, ditambah otak yang tidak mau berhenti untuk sekedar istirahat. Bahkan ketika malam pun tiba, hati tuh rasanya pengen banget istirahat dengan keadaan tuh yang tenang, damai, tentram, nyaman. Tapi ya siapa sangka, semua gak ada yang tahu. Ketika malam itu tiba, kamu justru menjadi seseorang yang dimana kamu lupa bahwa fisik kamu tuh perlu diistirahatkan. Begitupun dengan mental dan otak kamu yang udah dikuras habis-habisan. Semua itu perlu diistirahatkan untuk mempersiapkan diri bila mana hari esok akan lebih lelah dari hari ini. Kadang kita tuh secara nggak sadar, fisik dan mental lelah itu bukan diakibatkan dari orang lain aja, tapi dari diri sendiri. Karena kenapa? Semakin kamu memaksakan diri untuk baik-baik aja, semakin kamu memaksakan otak kamu untuk terus-menerus berpikir, padahal kamu tahu kalau otak kamu juga punya kapasitasnya sendiri. Gak selamanya manusia itu bisa menyimpan semua yang ia rasakan. Ibaratnya seperti balon. Semakin kamu pompa, ia akan semakin besar. Namun karena dorongan angin yang begitu besar, balon tersebut tidak mampu menahannya, dan akhirnya pun meledak. Sama halnya dengan pikiran kamu.
Kamu selalu yakin kalau kamu tuh bisa menghadapi semuanya dengan baik. Hei, itu mulut yang berbicara, bukan hati kamu. Hati kamu memberontak hebat. Otak kamu semakin penuh, fisik kamu semakin berat, dan mental kamu semakin lemah. Mulut emang bisa dengan mudahnya berbicara apapun, bahkan gak sesuai dengan isi hatinya. Tapi soal hati, keadaan, dan semuanya, itu gak bisa dibohongi dari apa yang sekedar kamu ucapkan. Dan orang lain pun yang melihat kamu dari apa yang mereka lihat, kamu adalah sosok manusia yang kuat. Kadang suka heran aja gitu sama orang-orang. Kayak, gimana ya? Hidup lo, kok kayaknya hidup lo tenang-tenang aja? Enak banget ya jadi lo, gak punya beban. Enak ya jadi lo, gak harus mikirin hal berat. Enak ya, yang tiap malam bisa istirahat tenang, tanpa adanya overthinking yang mengganggu. Kayak, tahu gak sih, dengan menggagal seperti itu tuh, bukan berarti orang tersebut itu seperti apa yang dilihat. Apa yang ia perlihatkan dengan apa yang ia rasakan itu berbeda. Setiap orang juga kan punya bebannya sendiri, punya ceritanya sendiri. Gak ada orang yang tidak memiliki beban. Ya, aku gak tahu sih orang-orang di luar sana seperti apa. Tapi ya, setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia itu punya jalan ceritanya sendiri-sendiri. Kadang tuh kalau mikir buat cerita ke orang lain, kayak mikir-mikir lagi. Bahkan meskipun punya teman yang udah dipercaya ataupun udah dekat, belum tentu orang tersebut bisa dengan mudahnya menceritakan bagaimana dirinya. Bahkan buat milih seseorang, buat dijadikan tempat cerita juga, itu tuh harus melewati overthinking dulu. Kayak, dia tepat gak ya buat dijadiin tempat cerita? Dan bisa menjadi teman cerita terbaik, tempat mengeluh, dan juga bisa jadi seseorang yang tidak menghakimi bagaimanapun dirinya. Kalau ada yang bilang kayak, kayak gitu aja stres, gitu aja capek, gitu aja hampir gila, ngadepin masalah gitu aja lemah, dikit-dikit nangis. Please deh, ini bukan tentang gitu aja, tapi ini tuh soal mental seseorang. Kesehatan mental seseorang itu kan gak ada yang tahu. Mungkin di luar ataupun di depan orang lain dia bisa melihatkan kalau mental dia itu sehat. Tapi ketika sedang sendiri, ketika malam itu tiba, gak ada yang tahu betapa hancurnya mental seseorang tersebut. Yang dimana mental tuh menjadi pokok utama atau kunci yang dimana yang bisa menghancurkan seseorang. Karena mental tersebut dihajar habis-habisan oleh dunia, oleh kehidupan, oleh keadaan. Seseorang yang begitu berusaha untuk dirinya sendiri, bagaimanapun ia harus tetap bertahan. Ia harus tetap bangkit, ia harus tetap kuat. Walaupun setiap kali ia ingin berusaha kuat, tapi nyatanya setiap kali itu juga mentalnya runtuh kembali. Overthinking sendiri tanpa ada yang menemani. Kadang pengen banget ngerasain tenang aja susah ya. Gak usah banyak-banyak deh. Cukup 1 hari aja pengen ngerasain tenang tanpa harus memikirkan apapun. Tapi susah ya. Ternyata dewasa ini aku semakin sadar hal yang paling penting adalah hidup dengan tenang. Hidup kamu, bahagia kamu, itu kamu sendiri yang membuatnya. Dewasa ini sedikit bercanda ya. Dewasa yang sedikit bercanda, aku mengeluh atas pekerjaanku, tapi aku tetap menyelesaikannya. Aku mengeluh atas kehidupanku, tapi aku tetap menjalankannya. Aku mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidupku, namun aku tetap bersyukur. Karena aku tahu, seberat apapun yang aku alami, itu semua udah diatur dengan baik oleh Sang Pencipta. Tidak ada ujian yang hebat tanpa campur tangan penciptamu.
Segala sesuatu yang membuatmu patah dan hancur, itu adalah sebagian dari proses pendewasaanmu. Ya walaupun berat dan melelahkan, tapi di balik semua itu, semesta punya cara sendiri untuk membuatmu bahagia. Walaupun kadang hidup kamu itu enggak seindah orang lain, walaupun langkah kamu tidak seringan orang lain, dan walaupun keadaan kamu tidak sebaik orang lain, gak apa-apa ya, gak apa-apa, gak boleh iri. Iri itu penyakit hati. Semakin kamu iri, tandanya kamu tidak bersyukur atas hidup kamu sendiri. Tapi kak, bukannya manusia itu punya sifat iri ya? Terus kenapa gak boleh iri? Hei, dengerin ya. Setiap manusia itu pasti punya rasa iri antara satu dengan yang lainnya. Itu gak apa-apa kok. Karena kan itu udah menjadi sifat individu yang dimana kalaupun kita berusaha buat menghilangkannya, pasti suka ada aja yang timbul dari rasa iri itu. Emang gak gampang buat ngilangin rasa iri itu. Gak apa-apa kok. Tapi jangan sampai membuat kamu tidak percaya diri atas hidupmu sendiri. Overthinking untuk masa depan dan untuk diri sendiri itu gak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu overthinking cuma karena kehidupan orang lain yang jauh lebih baik dan lebih unggul daripada kamu. Hingga membuat kamu tidak percaya diri. Jangan pernah merasa kalau kamu tuh kalah. Jangan pernah merasa kalau kamu tuh gak bisa seperti orang lain. Ataupun jadi dia itu beruntung banget ya. Dikasih kehidupan yang bagus, dikasih kebahagiaan. Sementara aku aja di usiaku saat ini masih belum mendapatkan apa-apa. Gak apa-apa kok kalaupun iri. Tapi belajar untuk sewajarnya dan secukupnya ya. Karena kalaupun kamu semakin iri dengan orang lain, ya sama aja kamu gak bersyukur atas hidup kamu sendiri. Karena kenapa? Karena setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang sama. Semua memiliki perbedaannya, semua memiliki perjalanannya sendiri, alur kehidupannya sendiri. Jadi jangan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Dan ingat satu hal, justru dengan adanya masalah, dengan adanya badai dan hujan yang hebat, itu semua yang akan menjadikan diri kamu sebagai benteng terkuat untuk melindungi diri kamu sendiri. Kalau suatu saat nanti terjadi hujan dan badai kembali, setidaknya kamu bisa bertahan dan melewati semuanya dengan baik. Walaupun bersamaan dengan itu, kamu tidak sebaik apa yang kamu perlihatkan. Dewasa itu bukan tentang selalu merasa baik-baik aja, tapi bagaimana caranya untuk tetap bertahan meskipun dalam keadaan terluka. Aku mau memperkenalkan seseorang yang dimana seseorang ini adalah orang yang selalu bisa menjadi hebat untuk dirinya sendiri. Ia yang selalu bisa melewati hari-harinya dengan baik. Ya walaupun tak jarang hari-hari yang ia jalani itu gak selalu berakhir dengan kebahagiaan. Tapi ia mampu dan sanggup buktikan kepada dunia kalau ia tuh bisa melewatinya dengan baik. Ia yang selalu melewati malam, yang setiap malamnya selalu bertengkar dengan isi kepalanya sendiri. Hingga tak jarang ia bertanya, sesulit inikah untuk tidur dengan tenang? Mau tidur aja harus overthinking dulu. Mata mungkin lelah dan ingin terlelap, tapi pikiran terus berkecamuk dan akhirnya sulit untuk tidur. Tapi hebatnya, walaupun setiap malamnya selalu terulang kembali dengan hal yang sama, ia masih mampu bertahan dan menjadikan dirinya sebagai tembok terkuat. Walaupun banyak hal yang berusaha untuk menghancurkan tembok itu, namun ia masih berdiri kokoh sampai saat ini. Tahu nggak,
seseorang yang aku maksud itu siapa? Yaitu kamu. Kamu yang saat ini yang masih bertahan untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Jangan pernah menganggap kalau kamu itu gak jauh lebih baik dari orang-orang sekitarmu. Ataupun dari orang-orang lain. Kamu udah jadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Jadi, kamu gak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ujian kehidupan yang kamu jalani berat banget ya. Bahkan ketika kamu berbicara, saya lelah, saya capek. Sebenarnya bukan fisik kamu yang capek, melainkan mental kamu yang lelah. Dan pikiran kamu yang membuatmu semakin tidak tenang. Ya, namanya overthinking, itu hanya akan menjadi penyesalan terakhir. Karena pada akhirnya, yang terlihat bukan lagi tentang usahanya, melainkan hasil akhirnya. Sudah mendarah daging bagi setiap manusia selalu overthinking dan insecure. Dunia ini tuh ibarat bayangan. Jika kamu mengejarnya, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Dan pada akhirnya, kita akan kembali ke dunia kita sendiri-sendiri. Kamu tahu nggak? Bagaimana sakitnya saat kamu harus menangis sendirian, saat keadaan benar-benar menghimpitmu. Bayangkan saat kamu dituntut untuk menanggung semua beban di pundakmu, dan tak bisa mengatakan pada orang terdekatmu, karena itu sama aja kamu membiarkan diri kamu ditekan, hidup-hidup oleh keadaan itu sendiri. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama denganmu. Mungkin kamu menjadi terang di antara kegelapan, tapi bukan juga terangmu yang mereka inginkan. Jadilah terang di antara kegelapan, tetaplah terang walau kamu tak diinginkan. Matahari akan tetap terang, walaupun banyak yang memaki kepanasan. Ada saatnya kita menjadi manusia yang kuat, tapi ada kalanya kita menjadi manusia yang pura-pura kuat. Hai, untuk kamu yang di sana, semangat ya. Ayo bangkit lagi. Yang sudah terjadi, biarkan aja ia menjadi cerita. Aku tahu, kalimat semangat aja mungkin gak pernah cukup. Tapi aku tahu kok, kamu itu udah menjadi kuat dan semangat untuk diri kamu sendiri. Walaupun kamu selalu gak mendapatkan support dari orang lain, ataupun dari orang terdekat kamu, tapi kamu mampu support diri kamu sendiri. Karena ya support system terbaik itu diri sendiri. Jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Kalau udah gak kuat, lepasin. Kalau udah gak sanggup, relain. Jangan terlalu menekan diri kamu di luar batas kemampuan diri kamu sendiri. Ya, karena itu sama aja. Kamu membuat diri kamu terus-menerus merasa lelah. Bukan orang lain yang menghakimi diri kamu, melainkan diri kamu sendiri. Untuk hari kamu yang melelahkan, untuk orang-orang yang mengecewakan, untuk trauma-trauma yang kamu alami, untuk hidup yang membuatmu membenci diri kamu sendiri, kamu gak perlu menjadi sempurna. Kamu bertahan tanpa bekas luka sedikit pun, itu sudah cukup. Kamu gak perlu menjadi hebat. Kamu hanya perlu menjadi cukup. Itulah kenapa aku selalu mengatakan bahwa bukan dunia yang tidak berpihak padaku, melainkan aku yang sedang diuji oleh dunia. Apakah aku bisa melewati semuanya dengan baik atau tidak? Bertahan atau menyerah? Ya, walaupun dunia jahat, kamu hanya perlu menjadi baik untuk diri kamu sendiri. Karena jika kamu mengharapkan orang lain untuk bisa membahagiakan diri kamu, belum tentu orang tersebut bersedia dan tulus untuk membahagiakan kamu. Bagaimana jika tidak? Bukan bermaksud untuk overthinking ya, hanya saja kita sebagai manusia itu harus lebih berhati-hati kembali dalam memilih seseorang yang nantinya bisa menjadi sumber kebahagiaan. Tapi jangan lupa, tetap yang diutamakan yaitu kebahagiaan diri sendiri. Tapi balik lagi ya, sumber kebahagiaan itu yang ciptain diri kamu sendiri.
orang lain hanya sekedar membantu, karena yang menjadi peran utamanya itu diri kamu sendiri. Banyak hal sederhana, namun dibuat rumit oleh pikiran sendiri. Kadang cuma bertanya, kapan sih tiba giliran saya untuk bisa merasakan bahagia, senang, dan berhasil seperti orang lain. Karena jujur capek banget. Gak tahu harus gimana lagi. Mungkin kalau untuk bilang capek udah banyak banget ya kalimat capek yang keluar. Semuanya penuh menuntut untuk diselesaikan. Tapi gak bisa satu-satu. Karena semuanya mendesak dan menekan. Saya harus apa lagi? Dan harus bagaimana lagi? Dan yang bisa saya ucapkan hanya saya lelah Tuhan. Capek ya? Capek banget ya? Menghadapi kehidupan yang berat ini. Kehidupan yang rumit ini. Pasti kamu selalu merasa bahwa ini kenapa sih ujiannya gak selesai-selesai? Kenapa justru semakin bertambah? Baru aja bahagia udah sedih lagi. Baru aja tenang udah overthinking lagi. Baru aja kuat udah hancur lagi. Kenapa Tuhan tidak memberiku jeda agar aku bisa sedikit bernafas lega? Keadaan terus menekan dan overthinking menjadi kebiasaan seseorang ketika malam tiba. Ketika ia merasa lelah dengan dirinya sendiri. Ya mungkin kalau buat memberontak, rasanya tuh udah banyak mungkin ya kalimat yang pengen diutarain. Kayak, kenapa sih? Kenapa harus aku lagi yang mendapatkan luka seperti ini? Kenapa harus aku lagi yang terus-menerus mendapatkan masalah, yang terus-menerus mendapatkan ujian seberat ini? Kenapa nggak dijeda dulu? Kenapa harus terus-menerus dan bertubi-tubi seperti ini? Pengen gitu rasanya bahagia ke orang lain. Pengen banget. Salah satunya tuh pengen ngerasa tenang. Ya karena buat ngerasa tenang itu semakin dewasa tuh semakin susah. Karena ya selain otak dan fisik yang lelah, mental kamu juga lelah. Dan itu yang bikin kamu overthinking setiap malam. Tapi kamu hebat ya. Di saat keadaan sedang tidak baik, kamu masih bisa memberikan senyuman terbaik. Di saat kehidupan terlalu keras untuk kamu jalani, kamu masih sanggup buat bilang, gak apa-apa. Bahkan di saat kamu jatuh dan membutuhkan orang lain untuk membantu, tapi ketika ada orang lain yang membutuhkanmu, kamu masih mau membantu dan mendengarkan. Kamu yang selalu menenangkan diri kamu sendiri. Kamu yang selalu membuat diri kamu happy sendiri. Kamu yang selalu menenangkan diri kamu sendiri dengan kalimat, ya udah, nggak apa-apa. Jalani aja gimana baiknya. Jalani aja gimana akan berakhir seperti apa. Udah seharusnya begini, mau bagaimana lagi? Tuhan tahu kok caranya membahagiakan seperti apa. Untuk mencapai titik tertinggi kebahagiaan, memang mungkin langkahnya harus dipersulit dulu. Supaya Tuhan tuh tahu kalau kamu adalah manusia yang tepat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sudah Ia persiapkan. Mulai saat ini, kalau kamu masih suka overthinking dan berakhir kamu ingin sekali rasanya menyerah, ubah ya mindset pikiran itu. Di saat kamu lelah, ada kebahagiaan yang akan menantimu. Gak apa-apa kalau hari ini sedih. Gak apa-apa ngeluh kalau hari ini terasa berat. Mengeluh bukan berarti tanda tak mampu. Walaupun seringkali dihajar abis-abisan oleh keadaan, Tuhan tahu kau manusia yang kuat dan hebat. Sampai sekarang, kamu bisa bertahan dengan banyaknya kalimat penyerah yang keluar dari mulut kamu.
Namun sampai saat ini, sampai detik ini, kamu masih bisa bertahan, walaupun beberapa kali sering kalah, beberapa kali sering mengalah. Gak apa-apa ya, kalau emang sedih, akuin aja kalau sedih. Kalau emang mau nangis, keluarin aja tangisannya. Kalaupun mau mengeluh, gak apa-apa kok. Tapi mengeluhnya sewajarnya aja ya. Tapi habis itu semangat lagi. Belajar untuk sewajarnya dan belajar untuk secukupnya. Lelah boleh, kalah boleh, gagal juga boleh. Yang gak boleh itu menyerah dengan keadaan. Padahal keadaanlah yang membuat kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Walaupun semua itu harus berakhir dengan air mata, gak apa-apa kok. Tuhan menciptakan banyak perasaan untuk diungkapkan, bukan untuk ditahan. Semakin kamu tahan, justru itu membuatmu semakin tidak karuan. Ingat ya, jangan terlalu menekan diri kamu sendiri. Jangan terlalu menekan pikiran kamu sendiri. Otak dan fisik kamu perlu diistirahatkan. Begitupun dengan mentalmu. Walaupun semua itu gak segampang apa yang orang bilang, gak usah dipikirin ya. Overthinking itu muncul dengan sendirinya. Pikiran-pikiran yang kita buat sendiri. Boleh kok overthinking. Namun, overthinkinglah sesuatu yang positif untuk diri kamu sendiri. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Sayangi diri kamu sendiri ya. Jangan terlalu memikirkan bagaimana perasaan orang lain terhadapmu. Atau bagaimana penilaian orang lain tentang diri kamu. Cukup jadikan diri kamu menjadi diri sendiri yang lebih baik. Untuk kebahagiaan diri sendiri. Bagaimanapun orang lain itu urusan mereka. Urusan kamu saat ini yaitu fokus bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri. Karena self love itu jauh lebih penting. Harus lebih peka ya sama diri sendiri. Walaupun kadang ya diri sendiri tuh gak tahu maunya apa. Tapi memahami diri sendiri itu penting. Karena kalau bukan kamu sendiri yang memahami diri kamu sendiri, kamu mau minta siapa? Kamu mau meminta orang lain untuk memahami kamu? Kalau orang lain gak bisa ngasih itu, kalau orang lain justru malah mengecewakan, nanti yang rugi siapa? Diri kamu sendiri. Orang lain mah mana tahu rasanya jadi kamu. Karena ya orang lain tuh cuma tahu apa yang mereka lihat doang di luarnya. Tanpa mereka tahu dalamnya kamu tuh seperti apa. Kadang yang terlihat kuat di depan juga belum tentu kuat dalam hatinya. Belum tentu kuat mentalnya. Ataupun ada juga yang kuat semuanya. Itu kan tergantung setiap orang juga. Tapi yang pasti gak semua orang itu mentalnya kuat. Dan gak semua orang itu juga setiap kali ia mengeluh, ia itu lemah. Itu adalah ungkapan dia. Kalau dia tuh capek loh, dia tuh capek, dia tuh lelah. Pengen adanya orang yang bisa memahami, pengen adanya orang yang bisa mengerti. Pengen banget punya seseorang yang bisa ngebalance diri dia, ngeimbangin diri dia. Karena kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang overthinking, itu tuh emang agak susah ya. Emang susah banget. Jadi ya kalaupun kita berhadapan atau kita bersama dengan orang yang overthinkingnya itu kuat banget, sebisa mungkin kita buat orang itu tuh perlahan itu buat gak overthinking lagi. Ya emang kalau buat overthinking itu tuh susah ya kalau dihilangin. Karena ya itu juga kan kayak udah jadi kebiasaan seseorang setiap malam. Bukannya tidur, malah overthinking. Menjadi dewasa emang gak mudah ternyata. Menjadi dewasa juga gak selalu tentang hal-hal yang menyenangkan aja. Kadang banyak, tanpa kita sadari, hal-hal yang kita anggap ini tuh gak enak banget. Tapi ya
Itu tuh perasaan kita sendiri yang ngebuat kayak gitu. Paham gak? Kayak gini contohnya. Kayak kamu itu ngerasa sesuatu di diri orang lain. Perasaan kamu tuh jelek ke dia. Itu kamu menganggap perasaan kamu. Padahal itu kamu sedang overthinking. Mungkin kamu yang takut kehilangan dia karena kekurangan kamu. Atau kamu takut kehilangan orang-orang sekitar kamu karena diri kamu yang seperti ini. Overthinking itu tuh gak selamanya negatif. Ada juga overthinking yang positif. Lalu seperti apa overthinking yang positif? Contohnya yaitu mengenai masa depan. Kayak kita tuh ngebahas masa depan, mikirin overthinking masa depan. Saya harus sukses. Saya harus bisa membanggakan kedua orang tua. Saya harus bisa menjadi seseorang yang dimana ketika saya direndahkan, saya bisa membayarnya dengan kesuksesan. Ketika saya dijatuhkan, saya bisa membayarnya dengan kebangkitan. Dan ketika saya dilukai, saya bisa membayarnya dengan kesembuhan tanpa melihat ke belakang lagi luka apa yang udah saya sembuhkan sendiri. Dan menurut aku, di balik overthinkingnya seseorang, itu tuh ada sesuatu yang gak bisa dia bicarakan, gak bisa dia ungkapkan. Jadi ya ia rasain sendiri, akhirnya timbul overthinking. Maka dari itu, kenapa aku bilang peka sama diri sendiri itu penting? Ya karena kamu aja suka gak tahu maunya diri kamu tuh apa. Tuhan, makasih ya. Caramu mendewasakanku sungguh luar biasa. Aku banyak belajar dari perjalananku selama ini. Aku belajar dari kejadian kemarin, kejadian yang lalu, hari ini, dan saat ini. Banyak hal yang membuatku dewasa. Tentu saja hal itu tidak perlu aku jelaskan. Keadaan aku satu persatu kepada mereka yang tidak tahu keadaanku sekarang. Karena yang tahu aku hanyalah diriku sendiri. Dan percuma saja kalau aku jelaskan kepada mereka. Mereka nggak akan mengerti tentang posisiku. Mereka juga nggak tahu apa yang aku alami. Dan mereka juga tidak akan mengerti bagaimana jadi aku. Banyak hal yang aku alami, namun begitu pula sebaliknya. Dimana semua sangat melelahkan bagiku. Begitu singkat kebahagiaan aku dapat. Namun banyak sekali pembelajaran hebat yang aku dapat. Aku percaya, di balik kata, roda selalu berputar, gak selamanya selalu di bawah. Ada saatnya seseorang itu jatuh, dan ada saatnya juga seseorang itu akan bangkit kembali. Ada yang telah dipatahkan, dan ada juga yang walaupun sudah dipatahkan, ia masih bisa bertahan. Dan aku yakin, akan ada saatnya waktu itu untukku, waktu yang aku nanti selama ini. Waktu itu adalah waktu kebahagiaan yang akan berpihak padaku, dan bangkit dari keterpurukan. Gak apa-apa kok, kalaupun memang saat ini aku rasakan hanya sedih, banyak masalah, dihancurkan terus-menerus, dikecewakan. Semua sudah menjadi takdir dan menjadi bagian cerita terhebat yang aku jalani selama ini. Makasih ya Tuhan, berkat semua ujian yang menghampiri, aku menjadi tahu bahwa menjadi dewasa bukan soal kesenangan aja, melainkan tentang kesehatan mental yang perlu diperhatikan. Karena semakin dewasa semakin banyak cerita yang tidak disangka-sangka akan terjadi. Karena semakin dewasa,
kita akan sulit menebak alurnya akan seperti apa. Dan akan terjadi apa selanjutnya? Cerita apa selanjutnya? Sekarang tuh lebih banyak kasih perhatian ke diri sendiri. Gak apa-apa ya kalau nangis. Kalau emang udah gak kuat menahan air mata karena nangis, gak apa-apa, keluarin aja kok. Nangis juga bukan menandakan bahwa diri ini tuh lemah. Karena diri sendiri juga manusia biasa seperti yang lainnya. Yang bisa patah hatinya, remuk mentalnya, dan tumpah air matanya. Untuk seluruh air mata yang tumpah karena hebatnya berjuang dan bertahan, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk diri sendiri. Karena udah rela menerima semua konsekuensi demi menghadapi masalah hidup. Dan jangan lupa untuk bilang ke diri sendiri, gak apa-apa ya. Gak apa-apa untuk diri sendiri kita ini merasa capek. Gak apa-apa kalau emang ujiannya tuh seberat ini. Semoga setelah capek ini, kita akan menemukan titik terhebat dari perjuangan kita. Kuat-kuat ya. Jangan mudah menyerah. Aku tahu kok, ini gak mudah. Tapi, kamu hebat sejauh ini. Dan jangan lupa makasih ya untuk diri sendiri. Karena terima kasih untuk diri sendiri itu penting. Kenapa terima kasih? Karena kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang dapat membuat kamu kuat sampai saat ini? Mungkin ada keluarga, ada orang tua, tapi gak semua orang tuh mempunyai keluarga yang bisa mensupport dirinya sebaik mungkin. Ada seseorang yang dimana rumah menjadi tempat terbaiknya untuk istirahat, tempat terbaiknya untuk pulang. Tapi ada juga orang yang gak nyaman sama di rumah. Dia lebih memilih untuk keluar, karena di luar ia jauh lebih merasa tenang daripada di rumah. Dan mungkin emang hanya segini dulu ya podcast aku hari ini. Dan buat kamu ataupun siapapun yang saat ini sedang overthinking, gak apa-apa ya, gak apa-apa kok. Dan kalaupun kamu ngerasa kayak, kok semakin dewasa semakin banyak air mata ya, kok semakin dewasa semakin banyak mengelus dada ya, kok semakin dewasa semakin banyak kalimat gak apa-apa, semakin sering memanipulasi keadaan. Kalau kamu itu baik-baik aja. Ya, kehidupan orang dewasa itu emang berat sih. Seolah-olah langkahmu tuh dipersulit dahulu. Mental kamu diajar terus-menerus. Gak apa-apa kok. Supaya kamu tuh tahu bagaimana rasanya berjuang dari awal, yang dimana kamu ngerasa kehidupan dewasa kamu tuh ya seperti ini. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, kamu yang tadinya gak bisa untuk menangis, dan sekarang kamu lebih sering menangis. Kamu yang gak terbiasa dengan mengeluh ataupun ya udahlah, semua kan dijalani aja. Dan sekarang mulai ngerasain namanya, kok capek banget ya, kenapa lelah banget sih, kayak pusing banget, kayak banyak banget pikiran. Setiap malam selalu overthinking. Bahkan ya kamu sendiri aja gak tahu kenapa sih harus overthinking. Karena suka nanya sama diri sendiri, ayo dong bangkit, kenapa harus overthinking sih? Kayak capek gitu loh. Pengen bahagia, pengen tenang, pengen nyaman. Tapi ya, kalau emang udah Tuhan ngasih caranya seperti ini, kamu harus mendapatkan kebahagiaan melalui cara yang seperti ini. Dipersulit dulu, diuji dulu mentalnya, fisiknya, otaknya, dan semuanya.
Gak apa-apa ya, kamu harus terima. Ya walaupun kalimat semangat aja itu tuh gak cukup buat kamu, karena ngerasa gampang banget ya orang ngomong semangat ya. Kamu pasti bisa melewati semuanya. Semangat, gak boleh sedih, gak boleh nangis, gak boleh banyak air mata, gak boleh banyak ngeluh. Gak apa-apa, orang lain tuh gak tahu gimana kamu. Yang terpenting, kamu harus lebih peka sama diri kamu sendiri. Apa yang terjadi dalam diri kamu, itu sebaiknya kalau emang udah gak kuat itu diungkapin. Karena kan Tuhan menciptakan perasaan untuk diungkapkan, bukan untuk ditahan. Dan kalaupun gak bisa diungkapin ke orang lain, emang lebih bagusnya dan lebih baiknya diungkapkan dengan penciptamu sendiri, karena dia yang lebih mengetahui. Dan mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Makasih ya buat kalian udah stay di channel aku, udah mau support aku. Dan aku cuma mau ngingetin, kalaupun nanti ke depannya itu lebih banyak overthinkingnya, lebih berat overthinkingnya, dan kehidupan yang kamu jalani itu melebihi dari ini, gak apa-apa. Kenapa sih aku selalu bilang gak apa-apa? Ya karena gak ada kalimat lain yang bisa ucapin selain gak apa-apa. Ya itulah namanya ujian kehidupan. Menjadi dewasa itu ternyata cukup melelahkan ya. Tapi menjadi dewasa itu juga ada kalanya akan berubah menjadi menyenangkan. Jangan lupa untuk tetap sabar dan terima kasih sama diri kamu sendiri. Dan satu lagi, bagaimanapun keadaan kamu nantinya, kita kan gak tahu ke depan akan seperti apa. Kalaupun ke depannya nanti kamu akan lebih hancur dari ini, atau banyak orang yang akan mengecewakan kamu, atau bahkan mental kamu akan dibuat lebih parah daripada ini, mulai sekarang harus lebih membentengi diri kamu sendiri ya. Kamu harus ingat satu hal dari aku. Badai yang hebat ini kan bukan pertama kali kamu rasain. Sebelum-sebelumnya kamu udah pernah merasakan ini. Dan sejauh ini, sampai saat ini, dan sampai detik ini, kau masih bisa bertahan. Dan kalaupun nanti terjadi badai yang lebih besar, ombak yang menghantam begitu kencang, dan hujan yang mengalir begitu deras, setidaknya kamu udah berusaha dan udah menjadikan diri kamu itu jauh lebih baik. Ibarat itu perjalanan yang kamu jalani selama ini ataupun kemarin-kemarin itu tuh buat dijadiin pelajaran. Karena kalaupun nanti ke depannya itu kehidupan kamu masih seperti ini, gak apa-apa kok sesekali menoleh ke belakang. Ya walaupun kadang kalau apa yang udah terjadi itu gak perlu dilihat lagi. Tapi gak apa-apa kalaupun kita mau lihat ke belakang lagi untuk sebuah pembelajaran, yang dimana pembelajaran yang berarti itu di saat kamu sedang terpuruk, kamu sedang hancur, kamu ngerasa kamu gak punya siapa-siapa, kamu ngerasa hidup kamu tuh sendiri. Tapi saat itu siapa yang menguatkan kamu hingga kamu bisa bertahan sampai sekarang? Diri kamu sendiri. Ya karena diri kamu sendiri yang berhasil buat jadi support system terbaik. Karena kalaupun kita mengharapkan dari orang lain juga kan belum tentu hasilnya membahagiakan. Manusia itu mudah berubah-ubah. Hari ini
bisa bilang iya, besok-besok belum tentu. Ataupun hari ini membahagiakan, belum tentu nanti ke depannya seperti apa. So, buat kamu, jangan overthinking lagi ya. Gak apa-apa kalau mau overthinking. Tapi lebih baik sedikit dikurangi ya overthinkingnya. Jangan berlebihan. Semakin dewasa itu selain belajar untuk menerima keadaan, belajar untuk sewajarnya. Belajar untuk secukupnya tentang segala apapun yang terjadi sama diri kamu saat ini. Itu tuh tidak terlepas dari campur tangan Sang Pencipta. Jadi, kalaupun kamu mau memprotes kayak, kok nggak adil banget ya? Kenapa aku selalu dikasih seperti ini? Sementara orang lain tuh kayaknya hidupnya bahagia-bahagia aja. Jangan seperti itu ya. Mulai sekarang harus lebih peka sama diri sendiri dan harus lebih paham sama diri sendiri. Karena ya kalau bukan diri sendiri yang memahami, ya siapa lagi? Dah, jangan overthinking lagi. Istirahat. Otak dan pikiran kamu tuh perlu istirahat. Jangan terlalu dihajar habis-habisan. Kan semuanya itu punya porsinya sendiri, punya kapasitasnya sendiri. Dan semakin lama kamu hajar terus, kamu tekan terus, ia akan overload. Tahu gak sih, overload? Semua akan meledak. Karena ya, semua tuh udah gak bisa ketampung lagi, saking banyaknya beban yang kamu pikul sendiri. Semakin banyaknya pikiran yang sering kamu timbun sendiri, tapi kamu gak bisa buat ungkapin. Mulai sekarang, gak perlu mikirin hal-hal yang seharusnya gak perlu kamu pikirin. Hal-hal negatif atau apapun. Belajar untuk berusaha menerima keadaan. Kalau saat ini, detik ini adalah fase dimana mental kamu diuji. Fase dimana kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai. Dan jangan pernah berhenti ya buat berbuat baik sama diri sendiri. Dan buat terima kasih sama diri sendiri. Walaupun nantinya kamu jatuh lagi, kamu harus bisa bertahan dan kamu harus bisa bangkit. Kamu harus tunjukkan, walaupun dunia kamu berat, walaupun kehidupan kamu berat, walaupun cerita dan perjalanan yang kamu jalani selama ini tuh pasang surut, kamu harus buktikan dan kamu harus bayar semuanya. Kalau semakin banyak masalah dan ujian bukan bikin kamu tuh buat berhenti di tengah jalan, ataupun bukan membuat kamu untuk menyerah, tapi membuat kamu menjadikan seseorang yang lebih kuat dan menjadi versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan cerita yang baru, dan semoga kalian semua bisa menjalani proses pendewasaan ini dengan baik ya. Dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. See you.